tahu akan kesuciannya air, sumabana kemudian jelas, ya, sumabana kemudian jelas ada muha tidak sucinya air, lam yasihah wudu'uhu maka tidak sah wudu'nya. Artinya itu nemu banyu, wah ini banyu ini diyakini suci, ya, diyakini suci. Nah, tapi kelihatannya kok kurang bakuran, akhirnya berwudu. Ketika sudah wudu, ternyata di dalam kok ada bangkai cecek, atau bangkai terus bangkai, berarti air tersebut tidak suci. Kenapa? Karena kejatuhan benda najis atau kejatuhan sesuatu yang najis di mana air tersebut kurang dari 20, gitu ya. Beda kalau kurang 20 kan jadi sudah berubah atau tidak. Kalau sudah kurang 20 jadi bukan najis. Jelas ya. Bana ada muha maka jelas bana ada muha, kemudian jelas apa tidak sucinya nasihat. Apa dari Muhammad Fudhi memberikan faedah kepada hal tersebut. Muhammad Fudhi siapa sih Muhammad Fudhi? Wala tasihhu taharatu bil musta'malin wala bil mutakhir. Dan tidak sah bersesuci dengan air yang musta'mal. Air musta'mal itu air yang sudah dipakai. Jadi kalau air sudah dipakai untuk dibuat nyuciin apa saja nggak bisa. Buat air untuk ya ditampung, dibuat tak suci Ustaz. Oh saya tampung langsung dengan baskom suci, tapi tidak mensucikan. Tahurun ghairu mutahhir, ya, suci tapi tidak mensucikan, gitu. Musta'mal itu air yang musta'mal. Kalau dibuat untuk basuh Ustaz, nah untuk basuh kaki yang najis, yang mutan najis, ya tetap kaki sorong celi, malah tambah gak suci, karena air musta'mal. Jadi dikiranya air musta'mal itu hanya tidak bisa dibuat wudu. Bukan hanya tidak bisa dibuat wudu, dibuat berseluruh bersesuci apapun gak bisa. Lambi najis dibuat bersesuci dengan air musta'malnya gak bisa. Ada kotoran mutan najis diambil air yang musta'mal, itu juga gak bisa. Kecuali ini. Makanya saya terkadang ada pada fikih ini, kecuali kalau air musta'mal itu banyak, menjadi banyak lebih dari 2 maka itu menjadi mutahhir lagi. Logika saya masih belum benar di sana. Tapi para imam dan para ulama berpendapat air musta'mal yang lebih dari 2 menjadi suci, mensucikan. Logika saya nggak kena, Pak. Apa-apa yang separuh digawe musta'mal tetap musta'mal, sedikit atau banyak ya tetap musta'mal. Pikirku ngono. Tapi ulama berpendapat yang lebih dari 2 kalau air musta'mal itu ditampung lebih dari 2 maka menjadi suci, mensucikan. Nah itu mah. Yes, mungkin ulama punya pandangan lain kenapa atau kenapanya. Ya karena lebih dari 2 itu tadi. Beda yang musta'mal, maksudnya musta'mal, makhluk musta'mal itu yang dibuat air musta'mal, air sisa dipakai wudu. Nah kalau air musta'mal yang sisa dipakai untuk mutan sesuatu yang najis, maka kalau dicampur kan jadi mutan najis semua.
Tapi kalau dua pula airnya hilang, karena tidak asalkan tidak merubah. Nah ini ada kaitannya dengan ini. Ya, ada kaitannya. Apa dari kamu pada tasawwur musaman wala mutakhir juga tidak sah memakai air yang berubah taghayyuran katsiran dengan perubahan yang banyak bitahiri dengan sesuatu yang suci al-khalid yang bercampur alladhi apa khalid alladhi tahir yastaghnil ma'u yang tidak membutuhkan al-ma'u apa air anhu dari tahir dari barang yang suci itu kazafaran wal jasih wa nahwihima seperti minyak jafaran. Jadi kalau air ya air tersebut apa bercampur dengan apa dengan minyak zafaran, kalau sedikit sekiranya tidak merubah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya sudah merubah banyak, ya, terjadi sebuah perubahan banyak, baunya sudah kedengar, sudah. Kalau cuma satu tetes sekiranya, oh nggak mampu saya, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak Pak, terus air dicium baunya sudah bau jafaran, itu tidak bisa mensucikan. Sama wal jasih juga di sini, ya wal jasih dan kambing atau apa itu kapur macam itu dengan perubahan yang banyak tersebut, ya itu wanahwihima dan perumpamaan yang sama. Bi'alla yusallaba ismuhu dengan tidak merusak ismu apa namanya air. Kalau tidak merubah banyak terjadi sebuah perubahan karena zafaran karena tapi perubahannya tidak banyak, tidak merusak al-bi'alla yusallaba ismuhu tidak merusak namanya air, ya, nama keairan bimukhalatatit tahirin dengan apa bercampurnya barang yang suci itu yastannya yang tidak butuh al-ma'u apa air dari tahir. Maka al-ma'u mutahhir bisyai'in min at-tahharati tahirun fi nafsihi wa al-mutahhir. Jadi kalau seandainya apa air tersebut tercampur dengan kapur, namun tercampurnya sedikit, dicampur kapur tapi campurannya sedikit sehingga tidak merubah air tersebut nama air. Nah kalau campur ambil kapur tapi akhirnya kapurnya ada, airnya budak, wah ini air kapur. Kalau sudah bernama air kapur maka tidak boleh dibuat, tidak sah untuk dibuat bersesuci. Tapi selama tidak merubah, ya, tidak merubah dengan perubahan banyak, tetap jenenge bunda ini air. Masih namanya air, walaupun orang budak-budak gede, ya. Tapi orang tidak mungkin menyatakan itu adalah air kapur karena masih sedikit perubahannya, gitu. Maka itu masih dikatakan air suci mensucikan, gitu ya. Itu yang dimaksud bi'alla yusallaba ismuhu bi mukhalatit tahirin yastaghnil ma'an, gitu. Ya. Al-ma'u mutahhir bisyai'in min at-tahir, yaitu air yang berubah dengan sesuatu dan sesuatu yang suci, tahirun ialah suci, ya. Kalau berubahnya karena sesuatu yang suci tetap menjadi suci. Tahirun fi nafsihi itu suci dengan sendirinya, ghairu mutahhirin tapi tidak mensucikan, ya. Suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena berubahnya air itu. Wa dhabituhu, maka adapun dobitnya
Anna kulla taqwirin, sesungguhnya tiap-tiap perubahan yamna'u, yang mencegah apa taqwir, apa perubahan tersebut, ismun ma'in, akan kemutlakan nama air, anil itlaqi, dari kemutlakan nama air, yaslubu, yang merusak atau akan kesuciannya air, ya. Jadi dobitnya sesuatu yang berubah, yang menghalangi kata-kata air, seperti ini kan air, ya, ini kan air. Tapi apakah orang melihat ini seperti apa? Ini air begitu? Enggak kan? Ini sudah berubah namanya. Ini kopi. Nah, iya kan? Walaupun isinya air yang dicampur dengan kopi, karena campuran kopi ini akeh, maka nih orang sudah tidak menyebut air lagi, tapi menyebutnya kopi. Seperti teh juga, dicelupi teh air itu, karena campurannya banyak, orang tidak menyebut ini air, tapi orang menyebut teh. Kalau sudah berubah namanya, itulah maka menjadi thahir, suci, tapi tidak mensucikan. Maka air teh nggak boleh dibuat untuk wudhu. Jika besok oleh nggak, ya gak oleh besok barang sing najis, nggak sah, nggak mensucikan. Artinya nggak mensucikan. Itu ya, berubahnya kemutlakan namanya seluruh tauhid itu yang merusak tauhid, apa kesuciannya mah. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak merusak. Ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Ya. Air dalam kemasan satu botol isi 1 liter setengah itu apa bisa bersuci? Air dalam botol, air mineral. Ya, air kemasan. Air mineral dalam botol yang dibuat untuk mensucikan oleh, masih bisa mensucikan. Kalau itu adalah air yang dibuat dicampur dengan bahan kimia. Sampai jangankan itu, saya tanya sekarang, air PET itu dibuat dari mana? Air PET itu diambil dari mana? Air PDAM, air sungai kali sing ya, mas kambang ibaratnya, iya campur aduk, diambil dari sana. Tapi sampai buat wudhu, termasuk di kayak masjid ya, di kayak mana masjid, di kayak macam-macam, di kayak adus, ya. Kenapa? Suci enggak? Bisa mensucikan enggak? Hah? Mas Riz? Suci mensucikan enggak? Hah? Bisa. Wis digawe ngomong gak mensucikan beliau. Nek gak mensucikan gak biyen wis tak ngendiki kau ngerti aku. Jadi kenapa kok bisa suci mensucikan? Karena ismul ma'i al-mutlaqi itu tetap, bahkan dicampur dengan bahan itu disaring, ya, itu disaring untuk masuknya menjadi benih seperti itu. Ada yang namanya batu, ada pasirnya, ada ini, terakhir bahan kimianya, ya, ada bahan kimianya terakhir. Dan itu padahal bukan air najis ya, air najis bukan, kali itu najis bukan mas. Berarti kok ngomong najis ya,
Nenek kecipratan air kali berarti gak suci gitu ya. Nah, itu panjang nih bahasanya. Kalau airnya yang kecipratan itu air yang bening, nah, dalam satu daerah bening, toko kono wireng, tapi nanti ini bening. Bener mas, kali ono wireng, tapi tetap ini bening. Si kecipratan air bening yang apa dewi? Kira-kira muter aja kan? Iya. Nek belajar kasih pakai ditulis ya. Nek ngaji ya ditulis salahnya. Ya Pak. Jadi khotbah ayat khotbah di sana itu petang ngejeli merpong kuning macam-macam mengalir sampai di sini kok bening. Lalu kecipratan air bening itu ke kita. Apakah air tersebut najis atau enggak pada kita? Kok enggak? Airnya banyak, tapi itu air mutanajis. Berarti air mutanajis kalau banyak menjadi suci. Jadi gini jadi beda. Satu memang harus banyak diukur dari air tersebut. Kira-kira air yang bening itu mencapai 2 bulan enggak yang mengalir itu? Nah kalau mencapai 2 bulan satu udah memenuhi syarat. Yang kedua hitungannya apa? Batasan lebarnya got. Batasan lebar got itu betul-betul apa lebar, dan andai kata diukur pada batasan itu sudah menjadi 2 bulan ya. Dan najisnya di sana itu sudah tersaring mas, sehingga sampai di sini bening. Kalau yang bening itu ini perang kita tetap suci karena itu tadi mutlakil mak masih ada di sana. Orang akan mengatakan ini air bening, kalau di sana air got, beda, paham? Walaupun tercampur dengan apapun saja, orang kalau tahu beda air itu dicampur tawas, tawas apa? Air tawas ya. Supaya putih dicampur apapun asalkan campurannya itu adalah suci dan kembali menjadi air yang bening yang tidak justru tidak merusak mutlakil ma'i namanya air, maka itu menjadi suci mensuci kita. Apalagi air mineral, air mineral itu diambil langsung dari gunung kan gitu. Ya jelaslah suci. Ini beda air yang diambil dari got, ya. Itu suci mensucikan ketika sudah jadi air PDAM. Nek suci sampai menggunakan ini enggak suci lah. Mas Mokis dalam jawab. Karena memang suci Mas Mokis wani pakai PDAM. Cuma karena memang gak dicatat lagi, gitu ya Pak ya. Dah, ada pertanyaan lagi? Dah, kalau nggak ada mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat mengantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadinnya bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah salatul fatihah. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وتبلغنا من سلام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونعوذ بك اللهم اجعلنا من هذه جبار اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأعذنا من فتنة وبركة وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terakhir kali saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.